Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran lagi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu pimpin ya, kalian silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, untuk dua Indonesia tanah airku. Baiklah, silahkan duduk kembali. Oke, masih ingat nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Masih? Pinter. Ayo kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke, baik. Berarti masih pada hafal ya, pinter. Sekarang Ibu mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk? Juna? Kenapa gak masuk? Oh, sakit. Ada lagi? Gak ada? Baiklah, kita doakan semoga Juna cepat sembuh dan bisa bersekolah seperti biasanya. Amin. Baiklah. Di sini kita akan belajar subtema 4 tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan yang harus dicapai yaitu dari mengamati teks, Ibu harapkan kalian mampu menemukan dan memahami makna dari kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan dengan membaca teks, Ibu harapkan kalian mampu mengelompokkan bahan alam dan alat yang akan digunakan untuk membuat suatu prakarya, serta menghitung dan menaksir harga barangnya. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu nggak sih dari Sabang Merauke itu artinya apa? Gak ada yang tahu? Baiklah, Ibu kasih tahu ya. Dari Sabang sampai Merauke artinya dari Aceh sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Berarti dari Aceh sampai Papua itu berjajar, kita tuh berjajar, ada pembatasnya pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Berarti kita dari Aceh sampai Papua itu negara Indonesia. Pinter. Nah, kalau kita berarti semuanya bersaudara ya? Iya. Kira-kira kita hidup di dunia ini membutuhkan orang lain tidak, Nak? Iya, pinter. Membutuhkan ya, Nak ya. Kita bisa nggak hidup sendiri? Enggak. Iya, pinter. Enggak, karena kita saling membutuhkan. Semua orang membutuhkan orang lain. Misalnya apa? Ya, misalnya murid dan guru. Murid memerlukan guru untuk belajar. Ya, pinter. Apalagi contohnya, Nak? Ya, misalnya seorang dokter, si pasien membutuhkan dokter. Ya, banyak ya, pintar. Silahkan kalian buka buku halaman 114. Ya, sudah? Sudah. Lihat di situ ada gambar apa, Nak? Iya, pintar. Ada gambar 3 orang. Lagi ngapain ya, Nak ya? Lagi membaca atau bermain peran. Ada nggak yang di sini mau bermain peran atau membaca naskah? Ya, boleh. Boleh maju. Rika dan Rina. Sama siapa lagi satunya? Ya, Rido. Silahkan dibuka bukunya. Di situ ada judulnya apa, Nak? Ya, judulnya Si Ulat dan Si Semut. Nanti Rika menjadi si ulat dan Rina menjadi si semut, serta si Rido jadi si anak ya. Teman kalian yang 3 orang ini akan membacakan, kalian yang menyimak ya. Oke, silahkan Rika, dibaca dulu. Ya, si Rika jadi ulatnya ya.
Iya, pinter. Lanjut. Rina. Rina yang jadi semutnya. Iya, pinter. Kemudian si Rido. Si Rido jadi anaknya. Iya, pinter. Baiklah. Sebelum itu ibu akan bacakan ulang. Yang tadi udah bagus. Boleh beri tepuk tangannya? Iya, pinter. Nah, ibu bacakan ulang ya. Kalian nyimak lagi. Judulnya Si Ulat dan Si Semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel yang manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat, wah, apel. Nyam nyam nyam, pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Kemudian si semut, hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu. Si ulat, hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Si semut, tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu ya memakannya. Pergi sana cari apel yang lain. Si ulat, apa kamu bilang? Sini kalau berani. Si semut ya menjawab, siapa takut? Si ulat, rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Kemudian ada si anak datang. Wah, ada apel besar, lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi, mereka saling memandang. Kata si semut, ada juga yang mau apel ini. Kemudian dijawab oleh si ulat, bagaimana kalau dia yang makan, kita tidak dapat apa-apa dong? Si semut dan si ulat diam dan berpikir, bagaimana ya? Si semut, aku ada ide, kita takut-takuti saja dia bagaimana? Si ulat berkata, baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, tolong, ada hewan aneh, tolong, sambil lari terbirit-birit. Akhirnya si semut dan si ulat, hahaha, ini gunanya teman. Yuk kita makan apel bersama-sama. Gitu. Seperti itu. Nah, dari cerita tersebut, Nak, itu apa makna yang terkandung di dalamnya? Iya, pintar. Tidak boleh berkelahi, harus saling berteman. Kemudian kalau misalnya berkelahi, sama-sama saling serakah, apa yang didapat? Nggak dapat apa-apa. Iya, pintar. Nggak dapat apa-apa, percuma gitu ya. Kalau kita saling bersatu, kita akan mendapatkan sesuai kebutuhan kita. Kemudian kan sudah dibilang, di dunia ini kita saling membutuhkan. Coba kalau misalnya sama-sama egois, nggak mau berteman. Kalau kita nggak mau berteman sama satu sama lain, nanti giliran kita membutuhkan, kita malu untuk meminta tolong terhadap teman. Jadi di kelas ini harus saling tolong menolong, harus saling berteman. Ya, pintar. Baiklah, besok kan kita mau membuat prakarya nih. Prakarya apa, Nak? Ya, pintar, bingkai foto. Bingkai foto menggunakan bahan alam atau buatan ya. Apa yang dibutuhkan dari bingkai foto itu? Ya, misalnya biji-bijian jagung. Kemudian biji-bijian apa lagi, Nak? Ya, pinter, kacang tanah. Kemudian apa lagi? Ya, pinter, kacang hijau dan kacang kedelai. Misalnya nih,
Di biji kacang tanah 1000-an. Kemudian kacang kedelai 2000 dan kacang hijau 1000-an. Kalau dijumlahin jadi berapa totalnya, Nak? Iya, pinter. Berapa? 4000. Nah, kemudian kan bukan hanya biji-bijian ya, Nak ya. Kita juga membutuhkan lem, kemudian gunting, kemudian penggaris, kemudian pulpen. Nah, di situ bahan-bahannya ada lem. Misalnya lemnya berapa, Anak? Ya, pinter 1000-an. Kemudian si pulpennya 1000-an. Penggarisnya biasanya berapa, Anak? Iya, pinter. Penggaris itu 2000 ya? 2000. Kemudian gunting silahkan bawa dari rumah. Dan udah. Jadi totalnya berapa, Nak? 4000. Berarti apa aja yang besok yang harus dibawa? Iya, biji-bijian. Ya udah, yang tentang jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Kemudian alat yang digunakan apa, Nak? Saya lem, kemudian pulpen, gunting, penggaris, dan kertas. Besok silahkan dibawa ya. Kita mau membuat suatu prakarya, yaitu bingkai foto. Nanti kalian membawa yang bahan-bahan tersebut, bawa juga bingkainya, bawa juga fotonya yang nanti akan dibingkai. Di sini akan Ibu berikan LKPD tentang menghitung total barang yang akan digunakan. Misalnya di sini ada biji jagung, biji kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Di sini juga silahkan kalian isi tentang harganya. Di sini sudah ada, misalnya pena. Di sini penanya harganya berapa? Penanya ditulis di sini. Kemudian guntingnya harganya berapa? Tulis. Kemudian dijumlahkan atau ditotal. Arti ditotal itu artinya dijumlahkan. Oke, Ibu bagiin ya LKPD-nya ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Baiklah, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu. Baiklah, sudah semua, Nak? Sudah? Silahkan dikumpulkan ya. Ibu lihat, sepertinya kalian sudah bisa semua ya. Iya, udah pintar semua. Tadi pena, gunting, penggaris, lem, itu totalnya berapa semuanya, Nak? Iya, pintar. 5000. Kemudian biji-bijiannya yang diperlukan, ada berapa jumlah totalnya? Iya, pintar. 5000 juga ya, Nak ya. Sampai sini udah pada paham? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Baiklah, Ibu ulas ya. Hari ini tadi kita belajar apa? Ya, pentingnya orang lain di kehidupan kita. Semua orang membutuhkan orang lain. Jadi, kita tidak boleh saling bermusuhan, harus saling berkawan. Itu namanya kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu saling berkawan. Misalnya apa lagi? Iya, misalnya komunikasi antara guru dan murid ke guru. Kemudian apa lagi? Ya, dokter ke pasien. Banyak ya, Nak ya, contohnya. Kemudian tadi kalian juga sudah bisa belajar menaksir harga serta menjumlahkan harga barang. Hebat. Hari ini udah pinter ya. Dan besok jangan lupa membawa apa? Biji-bijian. Kemudian alatnya. Alatnya apa aja tadi? Lem. Ya, lem. Kemudian pulpen. Kemudian gunting, kertas, dan apa tadi? Iya, dan penggaris. Kemudian untuk biji-bijiannya apa tadi?
Ya, biji-bijiannya bisa biji jagung, bisa biji kacang hijau, bisa apa lagi? Bisa biji kedelai dan kacang tanah. Boleh satu kelompok membawa satu jenis aja. Jadi nanti dikumpulkan, tapi agak banyakin dikit, karena itu kan berkelompok. Nanti kalian buat bingkai dan membawa foto dari rumah supaya bisa dibingkai nantinya. Bisa? Bisa. Oke, kalau sudah paham, kita siap-siap untuk pulang. Baiklah, Ibu pimpin ya untuk pulangnya. Sebelum itu, kita tepuk pulang dulu ya. Seperti biasa, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang. Ayo pulang. Hore! Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.